Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunia Dunintias, NPM 1903050059 dari kelas 6B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang edutainment skill. Materi yang saya akan sampaikan yaitu pengertian edutainment, prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment, teori belajar berbasis edutainment, yang keempat, berbagai teori dan terapan edutainment, dan yang terakhir karakteristik edutainment. Nah, materi yang pertama yang akan saya sampaikan adalah pengertian edutainment. Pengertian edutainment itu sendiri, menurut Hamruni, dalam buku karya Muhammad Fadilah, mengatakan bahwa edutainment itu dibagi menjadi dua kata, yaitu education dan entertainment. Education itu sendiri memiliki arti pendidikan, dan entertainment yang memiliki arti hiburan. Jadi, secara bahasa, edutainment diartikan sebagai pendidikan yang menyenangkan. Edutainment berusaha untuk mengajarkan atau memfasilitasi interaksi sosial antara guru dan siswa dalam memasukkan berbagai pembelajaran dalam bentuk hiburan yang sudah familiar atau sudah sering didengar oleh siswa, seperti acara televisi, permainan yang ada di komputer atau video game, film, musik, website, ataupun media sosial lainnya yang ada di masa kini. Kemudian, prinsip-prinsip belajar berbasis edutainment. Apa itu prinsip-prinsip belajar edutainment? Prinsip dasar edutainment ialah bermula dari adanya suatu asumsi bahwa pembelajaran masa kini di sekolah-sekolah maupun masyarakat sudah tidak mencerminkan lagi sebagai suatu bentuk pendidikan. Nah, ada 3 alasan yang melandasi suatu konsep edutainment. Yang pertama, perasaan positif. Berpikir kritis, mau menerima masukan. Nah, perasaan positif itu sendiri akan membuat siswa itu lebih cepat memahami suatu pembelajaran. Sedangkan perasaan negatif seperti galau, gelisah, sedih, takut, terancam, itu akan memperlambat suatu pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Kemudian, berpikir kritis. Ketika seseorang mampu menggunakan potensi nalarnya dan bisa mengatur emosinya secara tepat, maka akan membuat suatu batu loncatan prestasi belajar dan membuahkan suatu hasil yang maksimal. Nah, yang terakhir, mau menerima masukan. Nah, ketika seseorang ini mau menerima masukan dari orang lain, juga dapat mempercepat dalam pembelajaran dan mencapai hasil belajar yang maksimal. Yang ketiga adalah teori belajar berbasis edutainment. Nah, teori belajar berbasis edutainment adalah suatu bentuk teori yang mengungkapkan dan menjelaskan tentang pembelajaran yang menyenangkan dan asik untuk siswa. Nah, teori pembelajaran berbasis edutainment ini juga dibagi menjadi 3, yaitu teori kooperatif, teori otak timun, dan teori kecerdasan majemuk. Nah, yang pertama adalah teori belajar kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah belajar secara berkelompok. Cooperative learning merupakan suatu strategi pembelajaran secara kelompok yang dapat meningkatkan prestasi belajar peserta didik, sekaligus dapat meningkatkan kemampuan hubungan sosial antar teman yang ada di kelompok itu dan menumbuhkan sikap mau menerima kekurangan diri dan orang lain, serta bisa menerima pendapat orang lain itu bagaimana dan bisa belajar dari hal tersebut. Nah, yang kedua adalah teori otak timun.
Untuk menciptakan pembelajaran yang baik, suasana pembelajaran di dalam kelas itu harus dibuat menyenangkan agar anak itu tidak cepat bosan dan mudah mengantuk, sehingga otak tersebut dapat berfungsi dengan maksimal. Apabila rangkaian otak tersebut dapat bekerja dengan baik, maka peserta didik akan lebih mudah untuk memahami materi yang diberikan oleh guru. Jadi, itulah salah satu pentingnya menciptakan pembelajaran yang nyaman, aman, dan menyenangkan, juga tidak membosankan. Dan yang ketiga adalah teori kecerdasan majemuk. Nah, apa itu teori kecerdasan majemuk? Teori ini menjelaskan kemajemukan kecerdasan yang mungkin sekali dimiliki oleh setiap peserta didik. Dan orang. Teori ini menjelaskan beragam kecerdasan otak, meliputi kecerdasan verbal atau linguistik, musikal, logis, atau matematis, visual, jasmaniah, interpersonal, dan naturalis. Nah, yang keempat yaitu teori dan terapan edutainment. Nah, teori dan terapan edutainment di sini dibagi menjadi 5, yaitu humanizing the classroom, active learning, the accelerated learning, quantum learning, dan quantum teaching. Nah, humanizing dan the classroom itu artinya yaitu dibagi menjadi 2 kata, yaitu humanizing artinya memanusiakan, sedangkan the class yaitu ruang kelas. Nah, jadi secara harfiah, humanizing the classroom bermakna sebagai memanusiakan ruang kelas. Dalam hal ini, yang dimaksud memanusiakan ruang kelas adalah pendidik atau guru sebaiknya memperlakukan peserta didik sesuai dengan kondisi dan karakter masing-masing dalam proses pembelajaran. Nah, active learning adalah pembelajaran aktif. Learning adalah pembelajaran yang menekankan keaktifan siswa. Nah, the accelerated learning adalah pendekatan belajar paling maju yang digunakan pada masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat bagi peserta didik. Nah, yang keempat, quantum learning dan quantum teaching. Nah, apa itu humanizing the classroom? Humanizing the classroom berasal dari 2 kata, yaitu humanizing yang berarti memanusiakan dan classroom yang berarti ruang kelas. Jadi humanizing the classroom adalah memanusiakan ruang kelas. Ruang kelas itu sendiri bermanfaat sebagai ruang pembelajaran atau interaksi antara peserta didik dan guru, sehingga dimanapun pembelajaran dilaksanakan baik di dalam, di luar, maupun di alam bebas, pembelajaran masih tetap berlangsung. Kemudian active learning, yaitu memacu kepada teknik instruksional internal yang tinggi seperti analisis, sintetis, dan evaluasi. Siswa dalam melakukan pembelajaran aktif dapat menggunakan sumber daya di luar pengajar, seperti perpustakaan, situs web, wawancara, atau fokus grup untuk memperoleh informasi. Nah, zaman sekarang banyak bisa dalam memperoleh informasi secara mudah, baik itu menggunakan media online ataupun offline. Kalau offline seperti perpustakaan, mewawancarai orang. Nah, kalau situs online seperti situs web, wawancara, ataupun media lain, aplikasi lain juga bisa. Nah, yang ketiga adalah the accelerated learning. Nah, ada pengertian dari accelerated learning adalah pendekatan belajar paling maju yang digunakan
pada masa sekarang dan mempunyai banyak manfaat. Nah, accelerated learning didasarkan pada penelitian mutakhir mengenai otak dan belajar. Teori ini cocok dengan semua gaya belajar dan memberikan energi serta membuat belajar menyenangkan dan benar-benar sangat mementingkan hasil. Nah, kemudian quantum learning. Quantum learning menurut Bobby DePorter and Mick Hernacki mendefinisikan sebagai interaksi-interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Semua kehidupan adalah energi. Rumus yang terkenal dalam fisika adalah massa kali kecepatan gaya kuadrat sama dengan energi. Nah, quantum learning mencakup aspek-aspek penting dalam program neurolinguistik atau NLP, yaitu suatu penelitian tentang bagaimana otak mengatur informasi. Program ini meneliti hubungan antara bahasa dan perilaku yang dapat digunakan untuk menciptakan jalinan pengertian antara siswa dan guru. Dan kemudian quantum teaching. Apa itu quantum teaching? Quantum teaching itu sendiri adalah mengubah belajar yang meriah dari suatu pembelajaran yang membosankan menjadi pembelajaran yang meriah atau menyenangkan dengan segala nuansa atau segala macam-macam pembelajaran yang menarik. Quantum teaching ini menyertakan segala kaitan interaksi dan perbedaan yang memaksimalkan momen belajar. Quantum teaching berfokus pada hubungan dinamis dalam lingkungan kelas, interaksi yang mendirikan landasan dan kerangka untuk belajar. Nah, kembali ke humanistic the classroom. Humanistic the classroom memiliki indikator dalam mode pembelajaran ini, yaitu memanusiakan manusia, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan, menumbuhkan kreativitas siswa, dan mengakui setiap usaha yang dilakukan siswa. Kemudian, karakteristik dalam active learning adalah menekankan proses pembelajaran bukan pada penyampaian informasi oleh pengajar, melainkan pada bagaimana pengembangan keterampilan pemikiran analisis kritis terhadap topik atau permasalahan yang dibahas. Kemudian, siswa tidak hanya mendengarkan pelajaran secara pasif, tetapi mengajarkan sesuatu yang berkaitan dengan materi pembelajaran. Yang ketiga, menekankan pada eksplorasi nilai-nilai dan sikap berkenaan dengan materi pembelajaran yang disampaikan. Kemudian, the accelerated learning. The accelerated learning cocok dengan semua gaya belajar yang memberi energi, sabar, serta membuat belajar menenangkan dan benar-benar sangat mementingkan sekali. Nah, biasanya menggunakan Safi, kemudian Safi itu sendiri yaitu pembelajaran tidak otomatis meningkatkan dengan menyuruh orang berdiri dan bergerak ke sana kemari. Nah, unsur-unsurnya mudah diingat. Ya seperti simotis belajar dengan bergerak dan berbuat. Auditori belajar dengan berbicara dan mendengar. Visual belajar dengan mengamati dan menggambar. Intelektual belajar dengan memecahkan masalah dan merenung. Nah, keempat cara belajar ini harus ada agar belajar berlangsung optimal. Nah, kemudian yang kelima,
atau materi terakhir adalah karakteristik dari edutainment. Nah, karakteristik dari edutainment itu sendiri dibagi menjadi 4, yaitu konsep edutainment adalah suatu rangkaian pendekatan dalam pembelajaran untuk menjembatani jurang yang memisahkan antara proses mengajar dan proses belajar. Yang kedua adalah konsep dasar edutainment, berupaya agar pembelajaran yang terjadi atau yang berlangsung dalam suasana yang kondusif dan menyenangkan. Yang ketiga, yaitu konsep edutainment menawarkan suatu sistem pembelajaran yang dirancang dengan satu jalinan yang efisien. Dan yang terakhir adalah proses dan aktivitas pembelajaran tidak lagi tampil dalam wajah yang menakutkan. Terima kasih. Sampai di sini presentasi saya. Apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian materi, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.